Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang semuanya insyaallah di mana saja antum berada, semoga dirahmati, dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh kru TV Roja di Cilengsi yang juga semoga insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya sepatutnya kita senantiasa memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah di setiap keadaan, apalagi alhamdulillah saat ini, saat kita berduduk di majlis yang paling mulia di alam semesta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu. Tentunya kita di atas nikmat yang sangat besar. Karena di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah taufik Allah kepada hambanya dengan senantiasa dia semangat talabul ilm, semangat menuntut ilmu, senantiasa berusaha untuk menambah ilmu, ya, senantiasa berusaha untuk menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan hatinya untuk semangat menuntut ilmu, maka ini sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Menginginkannya untuk dijadikan sebagai hambanya yang terbaik, hambanya yang saleh, dan hambanya yang memiliki kebaikan yang tak terhingga. Qala Allah azza wa jalla, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, yaitu ilmu, kepada siapapun yang dia kehendaki, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan ilmu, hikmah, ilmu, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allahu akbar. Khairan katsira di sini nakirah, sifatnya umum, yaitu khairai dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Hal itu senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendakinya dia menjadi manusia terbaik, maka yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia agama. Begitu juga subhanallah, ketika seseorang mendapatkan taufik dari Allah, senantiasa bersemangat menambah ilmu, Rabbi zidni ilma, maka sungguhnya dia sedang dicalonkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik di alam barzakh, di alam barzakh, di taman surga, begitu juga setelah tegak hari kiamat ada surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak mungkin kita masuki dengan kita bahagia di sana kecuali dengan ilmu. Di alam barzah, di alam kubur, kita akan selamat ketika kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, siapa Rabbmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Subhanallah, itu adalah ilmu. Yang menjawab adalah iman dan ilmu kita. Ya, dengan mengatakan Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam, Masya Allah, maka dia akan mendapatkan taman surga di alam barzakhnya. Lalu ketika nanti ditegakkan kiamat, ada surga Allah yang kita masuk ke dalamnya, maka subhanallah juga tidak ada jalan untuk mencapai
menggapai surga Allah kecuali dengan jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahadahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Barakallahu fikum. Maka ini nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Perlu kita syukuri dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi luas, dalam kondisi kita miskin, dalam kondisi kita kaya, dalam kondisi kita tinggi derajat atau rendah derajat. Ya, dalam kondisi apapun, sehat ataupun sakit, laki-laki ataupun wanita, penguasa ataupun rakyat jelata, semuanya wajib talabul ilm. Semuanya harus senantiasa semangat talabul ilmi, ya, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat, karena tidak mungkin ada keselamatan hidup di dunia dan akhirat tanpa ilmu. Maka ya sekali lagi kita bersyukur dan kita terus semangat ya mensyukuri nikmat yang agung ini dengan terus semangat kita talabul ilm. Barakallahu fikum. Naam, akhil karim, ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan kita ya di penghujung kitab yang mubarak, Allahu Akbar, kitab yang ditulis oleh Ustaz Kuda, Ustaz yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga beliau dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya di atas kebaikan. Ustadzuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan seluruh asatidah Ahlus Sunnah. Seluruh asatidah Ahlus Sunnah di mana saja berada. Semoga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di penghujung kitab ini yaitu pembahasan masih pada ya episode pembahasan mengenal prinsip-prinsip pokok, prinsip-prinsip dasar yang harus kita tegak dan menegakkan Islam di atasnya, yaitu yang disebutkan dalam kitab ini yang diakhiri oleh beliau dalam prinsip yang ke-14, yaitu Masya Allah, bagaimana tingginya, luhurnya, gagahnya, indahnya, bagusnya akhlak Ahlus Sunnah. Allahu Akbar. Ya, makanya di sini ditemakan di halaman 263, yaitu ke-11, ke-14, kemuliaan akhlak Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahu Akbar. Ya, siapa yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, siapa yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, maka konsekuensinya setelah akidahnya lurus, tauhidnya betul-betul bagus, imannya insya Allah senantiasa tinggi, begitu juga ibadahnya Masya Allah di atas kesolehan dan amal soleh, ya, melaksanakan yang wajib-wajib, lalu setelah itu sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, maka dia pun subhanallah hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Allah. Dan akhlak ini adalah perhiasan. Di mana saja nemploknya akan indah. Ketika nemplok akhlak ini di anak-anak kita, maka menjadi anak yang qurrata ayun. Istri kita menjadi istri yang qurrata ayun. Suami kita, suami yang menyejukkan pandangan. Orang tua kita, orang tua yang Masya Allah, ya, tetangga, rakyat, pemerintah, di mana saja akhlak ini muncul, ya, akhlak ini nampak, maka akan indah. Betapa indahnya kehidupan ketika kita bercengkrama dengan siapapun yang dia memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu akhlak memiliki kedudukan tinggi dalam agama kita. Akhlakul akhlak, akhlakul akhlak memiliki kedudukan tinggi yang dalam agama kita. Ya, sekaligus kita adalah mencontoh manusia terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya dilanggengkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau di atas, yaitu ketinggian akhlak dan keagungan akhlak. Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dunia luar biasa. Standarisasi keimanan seseorang bisa dicek dari akhlaknya. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, bahwasanya mukmin yang paling tinggi imannya, paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Ya, makanya kata Nabi SAW, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang terbaik di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang paling baik akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah, yang paling dicintai, yang paling dekat nanti majlis denganku dari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Nanti di surga ada rumah, ya, di surga yang tertinggi disiapkan. Ya, na'am. Kata Nabi SAW,
ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin ada rumah di surga yang tertinggi buat siapa? Liman hasuna khuluqah, bagi yang akhlaknya mulia. Allahu akbar. Al-akhlaqul akhlaq ayil ikhwah. Subhanallah. Namun yang terjadi di hari ini dekadensi akhlak, dekadensi moral. Ya, di mana ya Allah kehidupan gersang, kehidupan tidak indah. Ya, saling sikat, saling sikut, saling caci, saling maki, saling tusuk, saling mencucurkan darah di antara mereka, saling gontok-gontokan, saling berpecah di antara mereka, saling dengki, saling hasad, saling benci, saling ribah, saling menggunjing, saling memfitnah, saling adu domba, ya, saling bermuka masam, sulit untuk saling tersenyum berwajah ceria, bakhil di antara mereka, tidak saling memberi dan ya saling memberi menyulitkan, tidak saling memudahkan. La ilaha illallah. Ya, bahkan kalau bisa hanya dia yang hidup sendirian bahagia di alam semesta ini. Ya, begitu sombongnya manusia sehingga ya Allah, ya, naam kehidupan ini terasa gersang, ya tidak terasa nyaman. Kenapa? Karena sudah ya luar biasa luntur akhlak di tengah umat. Tidak luputnya adalah subhanallah di tengah kaum muslimin. Tidak luputnya juga terkadang kita dapatkan di tengah sebagian ahlu sunnah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai konsekuensi ahlu sunnah, dan dia mengaku dirinya ahlu sunnah, dan pondasi ahlu sunnah, hendaknya dia yaitu senantiasa berusaha menjunjung tinggi akhlak yang mulia, yang dengan itu dia pun akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Subhanallah akhi, akhlak itu ringan, tapi pahalanya berat. Sampai kata Nabi SAW, wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimi wal qa'im. Seseorang Masya Allah dengan ketinggian akhlaknya bisa mengejar yaitu derajat orang-orang yang banyak puasa dan banyak salat malam. La ilaha illallah. Ya, si fulan, si alan banyak salat malam, banyak berpuasa, tapi akhlaknya biasa saja. Bahkan mungkin ada keburukan dalam akhlaknya. Tapi si fulan biasa-biasa saja dalam melakukan ibadah. Mungkin sebagian hanya yang wajib saja yang dilakukan, yang sunnahnya terkadang terlewatkan. Tapi Masya Allah, dia memiliki keluhuran akhlak, keluhuran pekerti, budi. Masya Allah, senantiasa tersenyum, wajahnya ceria, senantiasa berusaha memudahkan orang lain, menjaga diri dari menyakiti dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain. Ya, sementara hatinya pun bebas, tanpa buruk sangka, tanpa hasad, tanpa dengki. Masya Allah. Dan senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, maka di atas keluruhan akhlaknya ini, naam, walaupun ada orang yang mendoliminya, dia tidak membalasnya. Bahkan dia berbuat baik kepada musuh-musuh di sekitarnya. Luar biasa. Maka dengan ketinggian akhlak ini dia bisa mengejar, ya, bahkan melesat melebihi derajat orang-orang yang banyak puasa dan bangun malam. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah, liyahris, ya innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Sesungguhnya ilmu itu dengan kita belajar. Enggak bisa ilmu datang sendiri dengan leha-leha tanpa usaha. Wa innamal ilmu bittahallum. Dan sesungguhnya sifat yang baik, akhlak yang mulia, sifat bijak al-hilmu bittahallum, dengan kita berusaha juga. Setelah kita menuntut ilmu bagaimana akhlak Nabi SAW, kita juga mujahadah. Karena akhlak itu ada yang kata para ulama terbagi dua. Ada akhlak yaitu jibili. Ada akhlak yang jibili. Memang Allah ciptakan, ya, Masya Allah. Sebagaimana maaf mungkin kita sering dapatkan di kampung-kampung, ya, Masya Allah, ya, di mana ada masyarakat kampung yang tidak banyak mempelajari ilmu agama, tapi begitu luhur akhlaknya. Memang diciptakan begitu. Diciptakan lembut, berakhlak mulia, ya subhanallah, rahim, penyayang. Aslinya memang begitu. Ini disebut akhlak jibili. Ya, diciptakan memang sudah berakhlak mulia. Allahu Akbar. Tapi ini sedikit, akhi. Ya, naam. Yang kedua yang lebih banyak yaitu akhlak muktasab. Akhlak yang dia dapatkan setelah dia berupaya untuk mencarinya. Dengan mempelajari apa saja si akhlak yang mulia itu. Dan setelah dia pelajari, dia mujahadah
Karena mungkin dulunya dia temperamen, masya Allah, sekarang sudah lagi tidak pemarah. Dulunya dia bakhil, pelit, merege hese kata orang India ya, merege hese, bakhil, ya. Maka akhirnya dia menjadi orang derma. Dulunya dia masya Allah ya, wajahnya masam, senantiasa mendolimi bahkan memukul dan seterusnya. Masya Allah sekarang dia luar biasa lembut. Setelah apa? Setelah dia mencari bagaimana akhlak Nabi SAW, lalu dia mujahadah, memerangi hawa nafsu dirinya untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Ini disebut akhlak muktasab, dan ini tentunya lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, selanjutnya insyaallah pada kesempatan yang lalu ya kita sudah menjelaskan muqaddimah, yaitu tentang hadis-hadis Nabi ya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang keluhuran akhlak. Ya, dan bagaimana juga dahulu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu di hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan di antara akhlak salafus saleh. Allahu Akbar. Di antara akhlak salafus saleh, yang dimaksud salafus saleh di sini adalah ya setelah Rasulullah SAW, ada tentunya beliau panutan di atas seluruh panutan, qudwah di atas seluruh qudwah, yang sudah sampai kepada puncak kesempurnaan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am, akhlak Nabi SAW. Dan akhlak itu ditelurkan kepada murid-muridnya, yaitu kepada para sahabat radhiyallahu anhu, yang kita kenal dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, rahimahullahu taala, seluruh radhiyallahu taala anhum, kepada seluruh sahabat, ya, dan orang-orang yang datang sahabat, para tabi'in, para tabi'in, Allah. Kalau kita buka lembaran, ya lembaran bagaimana interaksi sesama mereka, muamalah sama mereka, akhlak sesama mereka, masya Allah, kita akan dapatkan bagaimana ketinggian, keluhuran, keindahan, kebersamaan. Allahu Akbar. Ya, Allah sebutkan justru bahkan dalam Al-Quran. Dengarkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang senantiasa bersamanya, yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka begitu tegas. Ya, begitu tegas, ya, dan keras kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah SWT. Ruhama'u bainahum. Allahu Akbar. Allah yang menyebutkan bagaimana para sahabat itu ruhama'u bainahum, sungguh saling menyayangi di antara mereka. Ruhama'u bainahum. Ya, na'am, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Bahkan digambarkan saling menyayanginya di antara mereka seperti satu jasad, kata Nabi. Taral mu'minin, kau lihat, coba lihat, kata Nabi, orang beriman itu, fi tawaddihim, dan saling mencintai di antara mereka, wa ta'atufihim, saling yaitu merangkul di antara mereka, ya, wa tarahumihim, saling sayang di antara mereka, kamasalil jasadil wahid, seperti mereka itu seperti satu jasad, seperti satu jasad. Allah, ya, interaksi mereka satu sama lain seperti interaksi jasad, satu jasad, tangan dengan kaki, kaki dengan tangan, dan seterusnya. Yang terjadi apa? Idza istaka minhu udhun, apabila satu daripada jasadnya terkena sesuatu yang menyakitinya, tada'a sahirul jasad bisahri wal huma, maka seluruh jasad yang lain akan ikut, yaitu demam dan tidak bisa tidur. Bahkan semuanya yaitu bergegas untuk membantu jasad yang sakit tersebut. Lidahnya mengatakan, masya Allah, ya sakit, aduh, ya, tangan yang lain bergegas mencari obat, kakinya berjalan ke tempat untuk mencari obat, dan seterusnya. Begitulah ruhama'u bainahum. Ya, tarahum ruk'an sujadan, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, salafus saleh yang dimaksud adalah yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, murid-murid Rasulullah SAW yang telah menimba kesempurnaan ilmu dari Nabi dan telah mengimani dan telah mengamalkannya, dan kita pun dianjurkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka agar kita selamat, yaitu agar kita selamat dalam kehidupan ini, dan ya, mereka subhanallah telah memiliki kesempurnaan akhlak sebagaimana dahulu sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu mungkin Al-Akh Ihsan lanjutnya, ya, dibaca dahulu poin per poin, itu bagaimana akhlak salafus saleh. Namun kita akan jelaskan mungkin tidak rinci, ya, karena ini sesuatu yang insya Allah sangat jelas, ya, hanya sekedar ingin kita mengulas sedikit-sedikit saja, ya, sehingga lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Fadhal Al-Ihsan, barakallahu fiik. Nah, jazakumullah khairah. Kita akan bacakan poin atau di halaman 272 di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Kemudian yang kedua jujur dalam segala hal,
dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Keenam, lembut hatinya, banyak mengingat kematian dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khatimah. Ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Kedelapan, tawadhu atau rendah hati dan tidak sombong. Kemudian kesembilan, banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah baik siang maupun malam. Kesepuluh, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah. Kesebelas, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutup aib orang lain. Kedua belas, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah atau tidak menggunjing sesama muslim. Ketiga belas, pemalu. Malu ini adalah akhlak Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya." Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah dan tidak bakhil atau tidak pelit. Ke-16, mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Ke-17, tidak hasad, tidak dengki atau iri, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Dan ke-18, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya. Itulah di antara akhlak salafus saleh. Mereka adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia, serta dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia, karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Dan tidak boleh seseorang mengatakan salaf itu tidak berakhlak. Kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak tiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang maksum atau terpelihara dari dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, jangan pedulikan mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, dia berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Dari manusia yang baik, terimalah kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulitnya. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkanlah untuk berbuat baik. Jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak kejahatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu 'alamu bima yasifun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun." Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, Ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, Ya Rabb, agar mereka tidak mendekati aku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun 96-98. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا سَيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat Fussilat 34-35. Juga firman-Nya, "Wa imma yanzaghannaka minas syaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberikan petunjuk untuk mempergauli orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik. Yang demikian akan mampu menghentikannya dari perbuatan maksiatnya dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Maka dengan itu apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, menjadi seakan-akan ia adalah teman sejati. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan. Hal itu diperintahkan karena syaitan tidak bisa dicegah dengan kebaikan. Dia syaitan akan selalu mengharapkan kehancuran bagi kita. Dialah musuh sejati bagi kita dan musuh bapak kita itu Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata dalam menafsirkan ayat ini mencakup akhlak-akhlak yang baik sesama manusia dan apa-apa yang seharusnya dilakukan dalam bergaul atau berinteraksi dengan mereka, yaitu apa-apa yang diterima oleh jiwa mereka dan apa-apa yang mudah bagi mereka dari perbuatan dan akhlak. Maka janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh tabiat mereka, tetapi hendaklah ia bersyukur terhadap perlakuan setiap orang kepadanya dari perkataan dan perbuatan yang bagus atau yang lainnya. Dan hendaklah memaafkan kekurangan mereka, menundukkan pandangan dari kekurangan mereka, tidak sombong terhadap anak kecil, orang yang kurang akalnya dan orang fakir, tetapi bergaullah dengan semua orang dengan lembut, saling menerima dengan keadaan dan apa yang membuat hati mereka lapang. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Maksudnya yaitu dengan semua perkataan yang baik, perbuatan yang bagus, dan akhlak yang sempurna kepada orang yang dekat maupun jauh. Jadi karena setiap apa yang datang darimu untuk manusia adalah kebaikan, baik bentuknya mengajarkan ilmu atau anjuran untuk melakukan kebaikan, seperti silaturahim, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, nasihat yang bermanfaat, pendapat yang benar, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, atau melarang dari perbuatan jelek, atau memberi petunjuk untuk menghasilkan kemaslahatan dari segi agama maupun dunia. Karena dalam pergaulan pasti ada gangguan dari orang-orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpaling dari orang bodoh tersebut dan tidak memperdulikan tindakan bodohnya itu. Siapa saja yang mengganggumu dengan ucapan dan perbuatannya, maka engkau jangan mengganggunya. Siapa saja yang mencegahmu, maka engkau jangan mencegahnya. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah hubungan tersebut. Dan siapa saja yang menzalimimu, maka sikapilah dengan adil. Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, di dalam ayat ini terkumpul akhlak yang mulia. Karena seseorang jika bersama manusia lainnya, mereka akan berbuat dengannya apa yang dicintai dan apa yang ia benci. Maka ia diperintahkan untuk melakukan apa yang ia cintai, yang diterima oleh mereka, tidak meminta lebih. Dan jika mereka melakukan apa yang dibenci kepadanya, maka ia berpaling, tidak memperdulikan dari mereka. Adapun ia, maka tetap menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan bab ini luas sekali. Majmu' al-Fatawa. Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan yang jelek, kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Demikianlah prinsip-prinsip dasar agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita ulas ya sebenjenak ya. Nah, silakan.
Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Ayol ikhwanakumullah. Insya Allah dari apa yang dibaca tadi, yang kita dengarkan dan kita simak, ya, al-muallif hafizahullah taala menyebutkan ketinggian akhlaqus salaf, ya, ketinggian akhlak-akhlak para ulama salaf dahulu. Lalu kenapa muallif mengatakan akhlaqus salaf? Pertama tentunya adalah mereka generasi terbaik. Generasi terbaik murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima langsung ilmu dari Rasulullah dengan sempurna dan mereka imani, lalu mereka pahami dengan benar, ya, dengan bimbingan Rasulullah SAW, lalu mereka amalkan secara total. Allahu Akbar. Makanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, para sahabat adalah jelmaan Rasulullah SAW dalam ilmu dan amal, dan termasuk dalam akhlak. Itu yang pertama. Ya, karena mereka manusia yang paling sempurna, khairun nas, manusia terbaik. Oleh karena itu manhaj salaf ini, manhaj kita dikenal dengan manhajus salaf, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, diistimewakan atau dikhususkan dengan istilah manhajus salaf. Metode beragama mengikuti para salafus saleh radhiyallahu anhum. Salafus saleh yang dimaksud adalah, ya, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ya, yaitu peganglah teguh oleh kalian tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Mana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa bertengger istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Ya, jalan sahabatku, yaitu mereka lah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum. Ya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adlum jannatin tajri tahta al-anhar. Ya, Allah meridai mereka dan menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya yaitu sungai-sungai. Nah, itu kenapa beliau disebutkan menjadi akhlaqus salaf. Karena akhlaqus salaf, ya, wa man tabi'ahum bi ihsan minat tabi'in wa tabi'it tabi'in, mereka telah mencapai kesempurnaan akhlak secara umum. Adapun, ya, adapun dari sisi individu, maka tidak ada yang maksum tentunya, ya, namun subhanallah, ya, kebaikan yang ada pada mereka jauh melebihi dan melebur keburukan yang apabila terjadi di tengah mereka yang sangat sedikit, dan itu pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka beliau rahimahullah taala, ya, hafidhahullah taala, menyebutkan kurang lebih 18 poin akhlak as-salaf, akhlak as-salaf yang harus menjadi tuntunan bagi orang-orang yang setelahnya yang ingin berpijak di atas agamanya, yaitu cara beragamanya salafus saleh. Ya, yang kalau kita perhatikan di sini, masya Allah, poin-poin ini bahwasanya, ya, akhlak seseorang ahlus sunnah, ya, mencakup 3 tingkatan. Pertama, akhlak yang tertinggi tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini paling tertinggi. Ya, jangan sampai kita berakhlak kepada sesama tapi kepada akhlak kita tidak berakhlak. Ya. Naam, kita tidak mengindahkan perintahnya, tidak mengindahkan larangannya. Bahkan sa'udzubillah kita sekutukan Allah dengan sesuatu, ya, dengan makhluknya. Ya, kita sembah selain Allah. Bahkan subhanallah kita beramal diniatkan untuk selain Allah. Maka ini, ya, pertanda bahwasanya akhlak tersebut buruk. Ya, akhlak orang tersebut buruk, ya, yang akhlak-akhlak yang lain tidak akan diterima. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ibnu Jud'an. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, bagaimana Ibnu Jud'an? Ya, dikenal dengan kana yasilur rahim wa yukrid dhaif wa yut'imul miskin. Ibnu Jud'an itu dikenal di zaman jahiliyah senantiasa menyambung silaturahim, memuliakan tamu, ya, memberikan makan kepada fakir miskin. Kata Nabi, ayan fa'udalika yaumil qiyamah, kata Aisyah, apakah akhlak-akhlaknya itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat? Qala la, kata Nabi, tidak. Kenapa? Kok bisa? Kan dia berakhlak mulia. Qala la innahu lam yakun yauman rabbi fil yauma yub'atsun.
Karena dia tidak pernah sama sekali mengatakan, ya Allah ampuni aku di hari kiamat. Maksudnya dia tidak pernah masuk Islam, tidak pernah menundukkan ya keimanannya dan ketauhidannya dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kenal dengan Abu Talib. Bagaimana Abu Talib akhlaknya, bagaimana gagah dan gigihnya membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman tercinta dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun subhanallah ketika mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak manfaat akhlak-akhlaknya dahulu, bahkan perjuangannya membela Nabi, kecuali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayol ikhwah, ya di sini juga harus jadi pelajaran bagi kita, jangan kita tertipu. Ya, ada orang Masya Allah, ya dia berakhlak mulia tapi dia bukan seorang muslim, tapi dia kafir. Tentunya seorang mukmin jauh lebih tinggi ya dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, dengan ya pengikrarannya bahwasanya dia mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini juga adalah darurat penting. Karena tidak bisa dipisahkan Allah dan Rasulnya. Dua sayap yang tidak boleh dipisah. Ya, makanya kita bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah, dan kita wajib mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka kita wajib berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kita mengimaninya sebagai hamba dan Rasul Allah. Dengan kita mengimaninya bahwasanya dia adalah nabi terakhir yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengimaninya bahwa tidak ada syariat yang hak ya yang diterima oleh Allah selain syariat Rasulullah SAW. Dan kita mengimani semua kabar yang datang darinya, jangan sampai ada yang kita dustakan. Dan kita mengamalkan seluruh perintah-perintahnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, karena mentaati Rasul yaitu sebagai bukti pentaatnya kita kepada Allah. Ya, dan mengimani semua larangan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan subhanallah, ya, yang tidak kalah penting adalah juga bagaimana kita beragama dan beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan yang sangat sempurna yang kewajiban kita adalah ittiba. Ittiba, mengikuti contoh, tuntunan, dalil, ya, naam, petunjuk Nabi SAW yang yang itu merupakan tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kalian betul-betul yaitu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW, ya, ikuti Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kita keluar dari tuntunan Nabi SAW. Subhanallah, sehingga ketika ada orang akhi, masya Allah, mungkin akhlaknya mulia, atau dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, akhlaknya mulia dengan sesama, namun ibadahnya menyimpang, namun ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan, namun ibadahnya tidak menggunakan dalil. Dia membuat ibadah-ibadah sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ada dia tersesat. Dia tersesat karena dia tidak berakhlak kepada Nabi SAW dengan melakukan yaitu ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dianggap soleh sementara tidak datang tuntunnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia melakukan dosa yang sangat besar yang disebut dosanya oleh Nabi yang disebut ya namanya dosa tersebut namanya Nabi oleh Nabi SAW yaitu dengan dosa bid'ah dalam agama. Ya, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah. Kemudian ya ikhwah, setelah akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada Rasul, dan tidak kalah penting akhlak kepada sesama. Allahu Akbar. Akhlak kepada sesama. Ya, maka di sini ya ma'asyiral muslimin kamullah, dari 13 atau 18 yang beliau sebutkan mencakup 3 akhlak. Yang pertama itu ikhlas dalam ilmu dan amal. Naam, ya ilahi la ilaha illallah. Ini penting sekali. Allah, semoga Allah jaga hati kita agar senantiasa mengikhlaskan amal setelah mengikhlaskan ilmu, karena ilmu dan amal suatu perkara yang tidak bisa dipisah. Tidak akan sempurna amal tanpa ilmu, ya, tidak akan diterima amal tanpa ilmu, dan ilmu tanpa amal akan menjadi hujjah, ya, alasan Allah mengadab kita. Namun itu duanya harus ikhlas, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diperuntukkan kepada selain Allah dan jangan karena selain Allah. Diperuntukkan kepada selain Allah,
yaitu kita menghambakan diri kepada selain Allah SWT. Ya, kita menjadikan di sana ada wali-wali, ada Tuhan-Tuhan yang kita harapkan ya datangkan manfaat, mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari kita, yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita sambat-sambat namanya, bahkan kita sujud dan ruku di depannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jin, tidak ada malaikat, ya, tidak ada nabi, tidak ada orang-orang saleh yang di kuburan, yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, ya, yang bisa mendatangkan dan menolak madarat dari kita, yang tidak boleh kita agungkan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apalagi pepohonan, matahari, bintang, bulan, semua jalan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, juga subhanallah, kita harus berjuang untuk mengikhlaskan niat kita. Semua perkataan, perbuatan, ya, bahkan yaitu besitan hati kita, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, sesembelihanku, bahkan seluruh hirupiku, kehidupan, bahkan kematianku pun nanti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin didengar, ingin tertenar. Masya Allah, lihat masyaallah muslimin, ya, semakin ikhlas, semakin amalan dilakukan karena Allah, ya, semakin yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjadi sumber penyelamat bagi kita di dunia dan akhirat. Naam, oleh karena itu jelas bahwasanya syarat diterima amal sepakat para ulama adalah yang pertama ikhlas. Ikhlas, ya, jauh dari penghambaan diri kepada selain Allah, jauh dari keinginan yaitu dipuji, disanjung, didengar, ujub dari pandangan manusia, ya, dan juga jauh dari sekedar mengejar-ngejar dunia dari amalan-amalan kita, apalagi amalan yang bentuknya amalan agama, ibadah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka ani syirik. Kata Allah, aku zat yang tidak butuh sekutu. Man asyraka man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Siapa yang beramal lalu dia sekutukan aku di dalamnya, ya taraktuhu wa syirka. Akhwafu ma aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya, ujub, ya, la ilaha illallah. Naam, itu adalah penyakit yang begitu sulit memang untuk kita obati dalam hati kita. Namun insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang sungguh-sungguh akan Allah tunjukkan jalannya. Kemudian ikhwah, jujur. Naam, hendaknya kita berbuat jujur. Baik jujur yang paling tinggi, jujur kepada Allah. Jangan berdusta dengan Allah SWT. Jujur, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ramai-ramai. Betul-betul kita jujur kepada Allah, jujur dalam berbicara, ya, jujur dalam mentauhidkan Allah, jujur dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. Begitu juga jujur dengan sesama kita. Kebalikannya ada dusta, ya, tidak ada kejujuran dalam lisannya, dalam perangainya, ya, kadzab, bersilat lidah, bermuka dua, ya, subhanallah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, sebelumnya kata Nabi, as-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Ya, bahwasanya jujur itu akan, ya, menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan seseorang ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur lisan dan hatinya sama, apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hatinya, apa yang diucapkan dengan apa yang dia lakukan. Naam, maka Allah catat dia sebagai seorang siddiq. As-siddiq, derajat yang tertinggi setelah kenabian, yaitu para siddiqun, ya, orang-orang yang jujur, ya, intastuk ma'allah yasduk. Apabila kita jujur dengan Allah, Allah akan jujur dengan kita. Begitu jujur dengan sesama ikhwah. Al-kadhib ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Al-kadhib ini dosa yang sahabat berlepas diri darinya. Karena kadhib di zaman sahabat itu sifat orang munafikin. Idza hadasa kadzab. Apabila dia berkata berdusta, berbuat berdusta, bahkan memandang pun dengan kedustaan. La ilaha illallah. Bukan sifat seorang mukmin, yaitu munculnya kedustaan pada dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dan yang ketiga, bersungguh-sungguh menunaikan amanah dan tidak khianat. Naam, subhanallah, kita ini hidup penuh dengan amanah. Seluruh perintah Allah itu amanah, seluruh larangan Allah itu amanah. Apa yang kita miliki dari anak, dari istri, dari harta, dari kedudukan, itu ada amanah yang kita emban. Apalagi kita dibebankan amanah-amanah, tugas-tugas,
Anda sebagai pegawai, Anda memiliki amanah. Sebagai guru, Anda memiliki amanah. Sebagai murid, Anda memiliki amanah. Sebagai orang tua, Anda memiliki amanah. Sebagai anak, Anda memiliki amanah. Job desk yang diberikan kepada kita, tugas-tugas itu amanah. Sebagai dai memiliki amanah. Subhanallah, sesuai dengan amanah yang diembannya. Maka hendaknya dia tidak berkhianat. Amanah yaitu menunaikan sesuatu yang merupakan kewajiban yang harus dia tunaikan. Ya, baik untuk dirinya kepada Allah, untuknya kepada Rasulnya, begitu untuk dirinya dengan sesamanya, baik dia orang terdekatnya, istrinya, anaknya, ataupun ya orang-orang di sekitarnya yang kita mendapatkan amanah, ya, yang ada hubungan amanah antara kita dengan mereka. Maka na'am, di antara sifat mukmin ya adalah mereka senantiasa walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Menjaga amanahnya. Na'am, tidak seperti orang kafir yang dimana mereka adalah idza tumina khana, ketika diberikan amanah mereka khianat. Kemudian muslimin menjunjung tinggi hak-hak Rasulullah SAW. Naam. Tadi kita sudah sebutkan hak Rasul untuk diimani, untuk ditaati, untuk dipercaya semua kabarnya, dan kita tidak beribadah kepada Allah. Awas, ini sangat penting dan ini yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, yaitu saudara-saudara kita, mereka semangat beribadah tapi mengikuti nenek moyang, mengikuti tuan-tuan mereka, mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, mengikuti kiai-kiai mereka, ustaz-ustaz mereka. Padahal ketika ditanya ada contohnya, ada tuntunannya, ada dalil dari Nabi, mereka mengatakan ya dan tidak didapatkan dalam perbuatan mereka contoh tunda dari Nabi SAW. Maka ini adalah tidak memenuhi hak Nabi SAW. Maka hak Rasul dia diikuti dengan betul-betul satu-satunya makhluk yang diikuti ya sebagai qudwah kita kecuali ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Naam, akhi, subhanallah. Nifak itu ya perangai yang sangat buruk. Kalau orang kafir jelas kafirnya, walaupun itu sangat buruk. Orang munafik ini innarjun. Ya, mereka musuh dalam selimut. Apabila mereka bersama kaum muslimin, mereka mengatakan kami bersama kalian. Apabila mereka sesama mereka, kami hanya ngolok-ngolok saja. Tadi mengatakan bersama kaum muslimin. Mereka musuh, namun mereka ya berkamuflase, motif budaya. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia diberikan amanah dia khianat, ya, apabila dia berjanji maka diingkari, dan apabila dia bermusuhan dia lebih jahat, dia lebih membalas. Itu bukan sifat seorang mukmin. Maka nifak ya ditakuti oleh Na'am Ibnu Abi Malika mengatakan bahwa ya sahabat dahulu sungguh sangat takut atas kemunafikan. Akhi, jauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Kemudian ikhwan, lembut hati, banyak mengingat mati dan akhirat. Na'am, subhanallah. Na'am, ya Allah, sesuatu yang bisa melembutkan hati kita adalah mengingat bahwasanya kita pun akan mengakhiri kehidupan kita. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita sombongkan? Apa sih kita berambisi ini, ambisi itu, sehingga kita lupa dengan jalan Allah? Lah, ingat kematian. Ingat, satu saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lusa ataupun esok hari, ya anak akan kita tinggalkan yang kita sombong-sombongkan. Kedudukan yang kita sombong-sombongkan akan kita tinggalkan. Harta benda yang bertumpuk-tumpuk akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa kecuali amal-amalan saleh kita, kedekatan kita dengan Allah, dan keimanan kita dengan Allah dan Rasulnya, dan ketawaduan dan akhlak mulia kita dengan sesama kita. Maka subhanallah, lembutkan hati kita, ya Allah, jangan sombong. Karena manusia kalau sudah lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, maka dia akan sombong. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak berzikir kepada Allah dan tidak berbicara dengan yang sia, tersenyum kepada sesama muslim. Masya Allah. Naam, Ahlus Sunnah senantiasa nyambung hatinya dengan Allah, lisannya bergerak, antakuna lisanaka ratban bidzikrillah wadhkurullaha dzikran katsira, basah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, dia pun senantiasa tersenyum, masya Allah, wajahnya ceria, ya, ketemu siapapun dia tersenyum, masya Allah, indah senyuman, semerbak dari senyuman wajahnya. Dan senyum itu adalah akhlak, senyum itu barometer akhlak. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mubarak kemarin, lihat di halaman 268, di antara makna akhlak bastul wajah, berwajah ceria, berwajah masya Allah, tidak masam, senyum, ya, jangan kau hinakan, kata Nabi, walau antal satu amalan kecil, walau antal kau akhwaka bil wajhin talik, walaupun sekedar yaitu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, masya Allah, alhamdulillah, ya. Kemudian masyaallah, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, ya Allah, tidak menghinakan orang lain karena dia memiliki ketinggian ilmu, ketinggian harta, ketinggian kedudukan, kelebihan yaitu paras yang cantik atau yang ganteng dan seterusnya, sombong. La.
Apa sih yang kita sombongkan? Semua kelebihan dan kebaikan yang kita miliki, ilmu, harta, tahta, wanita, cantik, tampan, semuanya dari Allah. Andai kata Allah tidak anugerahkan kepada kita, Anda punya apa? Tidak punya apa-apa. Jadi apa yang Anda yaitu sombongkan? Tidak ada yang disombongkan. Yang maha sombong, Al-Jabbarul Mutakabbir, Allah. Yang maha terpuji adalah Allah. Oleh karena itu, subhanallah ya, jangan sampai kita seakan-akan kita wah gagah hebat, ya, sehingga kita hinakan saudara kita, ya, yang miskin lebih miskin dari kita, yang lebih tidak tampan dari kita, yang mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita. Mereka hamba Allah. Wallahi, akhi, tidak ada penilaian Allah dari sisi itu semuanya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa ila ajsamikum wa ila suwarikum wa ila amwalikum. Allah tidak melihat jasad kalian, paras kalian, harta kalian, tapi yang dilihat adalah yaitu hati-hati kalian dan amalan kalian. Kemudian kemudian banyak bertaubat, meminta ampun, beristighfar. Allahu Akbar. Siapa kita yang tidak banyak berdosa? La ilaha illallah, ya. Setiap hari dirasa atau tidak, sengaja atau tidak kita banyak dosa. Maka alhamdulillah Allah kita memiliki Rabb yang Ghafur, yang Tawwab, yang senantiasa membuka yaitu tangan untuk bertobat, membuka tangannya untuk menerima tobat hamba-hambanya di siang malam bagi yang melakukan dosa di siang hari, ya, bagi yang berdosa di malam hari, Allah buka tangannya untuk menerima tobat mereka. Ayo akhi, jangan terlambat. Rasulullah SAW senantiasa beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah, yaitu tidak kurang dari 100 kali. Maka kita lebih utama untuk banyak beristighfar, bertobat, mengingat yaitu dosa-dosa kita. Kemudian ikhwan, bersungguh-sungguh bertakwa. Na'am, ittaqullaha haqqa tuqatih. Na'am, dengan laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Sempurnakan yang wajib, lalu datangkan yang sunnah-sunnah juga dengan sempurna. Sempurnakan, yaitu tinggalkan yang haram, lalu tinggalkan pula perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya adalah ya ittiqa'u ma haramallah, menjauhkan diri dari sesuatu yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah, ya, takwa adalah sifat manusia tertinggi. In akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah memiliki predikat takwa, selesai. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala seluruh perkara kemelutnya, dan akan berikan rezeki dari jalan yang kira-kira. Dan nanti di hari kiamat, innalil muttaqina mafaza, bagi orang yang bertakwa akan ada kemenangan, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sibuk dengan aib sendiri. Nah, ya Allah, kita ini banyak sibuk dengan aib orang lain, padahal pada dirinya ada aib. Sibukkan aib sendiri, banyak aib-aib kita ini. Kekurangan takwa kita, kekurangan ikhlas kita, kekurangan ittiba, dan kekurangan sungguh-sungguh kita mengamalkan sunnah. Belum lagi aib-aib pribadi, ya Allah, ya, yang kalau kita dibongkar oleh Allah kita akan malu. Sibukkan dengan aib-aib kita, sehingga kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, jangan sibuk dengan aib orang lain. Ya, menguak aib orang lain, menggunjingkan, mengadu domba. Ya, menyebut-nyebut aib-aib saudara kita. Ya, akhi, harusnya kita ini menutup aib saudara kita dan berusaha menasihatinya dengan baik kalau memang itu perlu kita nasihati. Maka tutuplah aib orang lain, akhi. Subhanan satra musliman satrallahu lahu amra yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti dari kiamat. Kemudian akhirnya senantiasa lisan mereka, na'am, tidak suka ghibah. Nah, Masya Allah, luar biasa manajemen lisan. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, masa lisannya bersih, wa qulu qaulan sadida. Hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang baik, ya, kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Maka standar manajemen lisan, fakir qabla an tatakkallam, fikirkan sebelum berbicara. Apakah ucapannya ini manfaat untuk agama ini, manfaat untuk amalan soleh kita, manfaat untuk orang lain, ataukah amalan kita, ucapan kita justru akan merusak agama kita, merusak kesolehan kita, dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Maka subhanallah, di sini orang cerdas, orang yang bisa menggoyangkan lidahnya untuk perkara-perkara yang manfaat. Kul khairan, bicara yang baik atau diam. Kemudian masalah muslim pemalu, ya Allah, luar biasa, ya. Nabi SAW memiliki sifat malu, lebih malu daripada wanita yang dipingit, begitu kata para sahabat. Allahu Akbar. Namun malu yang dimaksud di sini malu melakukan sesuatu yang menghilangkan kehormatannya. Seperti malu untuk meninggalkan perintah Allah, malu melakukan larangan-larangan dan maksiat kepada Allah, malu untuk melakukan sesuatu yang khawarimul muru'ah, yang bisa rendahkan harga dirinya. Ya, na'am, idza lam tastahi fasa masyita. Kalau kau
tidak punya malu, lakukan apa yang kau mau. Subhanallah. Akhi, betapa banyak orang sekarang tidak malu meninggalkan perintah Allah, tidak malu melakukan larangan Allah, minum khamar, bahkan terang-terangan, merokok terang-terangan. Subhanallah, tidak malu membuka auratnya. Innalillahi. Subhanallah. Maka ini oleh karena itu malu itu bagian daripada agama. Al-haya'u minal iman. Bahkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, sifat malu tidak melakukan, datang ketika kebaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, luar biasa. Maka oleh karena itu subhanallah, hendaknya ada pada kita sifat malu. Ya, namun malu tentunya bukan malu yang tercela ya. Ada malu yang tercela. Malu untuk melakukan kebaikan. Malu dalam menuntut ilmu. Ya, malu untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Malu. Kenapa antum tidak sholat berjamaah? Aduh, malu. Kenapa anti tidak berjilbab? Malu. Nah, inilah malu yang buruk. Malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan, atau malu yang mendorong seseorang akhirnya melakukan keburukan. Lah, kenapa antum nggak ngerokok? Malu sama teman-teman. Kenapa antum nggak narkobaan? Malu. Kenapa ante tidak buka aurat? Karena aku kalau tidak buka aurat malu sama teman-teman. Teman-temanku semuanya sama begitu. Lah. Ya, maka kita harus malu yang benar, malu yang membuat kita ya subhanallah terhalang dari melakukan perbuatan buruk dan semangat melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang bisa menghilangkan wibawa kita. Kemudian ikhwan, banyak memaafkan. Allah sifat pemaaf ya, dan dia sabar dengan orang yang menyakitinya. Sifat pemaaf luar biasa. Ya. Nah, dalam interaksi kita ini tadi disebutkan ada orang jahat, ada orang baik. Orang yang baik Masya Allah kita dukung dan kita senang, dan kita ya mendukungnya di atas kebaikan. Adapun orang buruk, maka subhanallah, maafkan mereka. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin, ya dakwahi, perintahkan mereka dengan baik-baik. Ya, kalau mereka tetap di atas keburukannya, maka bila tidak ada kebaikan, bila ya tetap saja mereka di atas keburukan, maka cukup kita berpaling dari mereka. Ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Ya, dari melakukan kejahatan terhadap mereka. Nah, lalu bersedekah dermawan. Masya Allah, nah, ya di antara sifat orang mukmin yaitu murah bersedekah. Ya, murah bersedekah. Ini ciri yaitu kejujurannya. Karena dia yakin sedekah yang dia keluarkan tidak akan pernah berkurang. Ya, senantiasa akan berlipat-lipat pahalanya, balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menamaikan orang yang sedang bersengketa. Naam, ya, in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Apabila seorang mukmin, dua mukmin atau dua golongan dari mukmin mereka bertikai, fa aslihu islahadatul bayyin, yaitu mengadakan perdamaian. Bagaimana kita berusaha, bagaimana saudara kita ini bersatu, suami istri ini bersatu, kakek adik ini bersatu, tetangga-tetangga ini bersatu. Ya, satu sama lain yang saling membenci, bagaimana kita menyatukannya? Islah, fa aslihu bainahuma. Ya, yaitu memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka subhanallah, itulah bukan sebaliknya. Malah mengadu domba, malah ngojok-ngojok supaya mereka saling bermusuhan, malah memisahkan suami dari istrinya. La naudzubillah, malah tidak suka kalau melihat sesaudaranya di atas, yaitu kerukunan di antara mereka. Islam adalah agama damai, Islam agama selamat, agama persatuan, ya, tentunya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, tidak hasad, tidak dengki. Naudzubillah, ini perbuatan hasad luar biasa. Gara-gara hasad, ya, abah kita keluar dari surga, gara-gara hasadnya syaitan. Ya, gara-gara hasad orang-orang Yahudi, ya, dan Nasrani, mereka tidak mau masuk Islam. Karena mereka hasad karena kenabian tidak turun di tengah Bani Israel. Akhirnya mereka tidak mau mengimani nabi yang turun di tengah Quraisy, dari bangsa Quraisy, yaitu Rasulullah SAW. Hasad ini la ilaha illallah, ya, sumber segala ummul khaba'is, ummul akhlaqul khabithah, ibu dari akhlak seluruh keburukan. Nah, hasad, naudzubillah, ya, yang hasad itu tidak suka orang di atas kenikmatan. Apalagi sampai dia membencinya, memusuhinya, bahkan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari saudaranya dengan melakukan kejahatan. Maka luar biasa, hasad yaitu bukan sifat orang mukmin. Hasad adalah sifat orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, itulah yaitu akhlak salafus saleh. Di mana di antara ayat yang mencakup di dalamnya akhlak yang mulia itu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, na'am, kata Allah, jadikanlah kaum pemaaf. Masya Allah, orang pemaaf luar biasa. Ya, senantiasa memaafkan saudaranya. Ya, yang bersalah, apalagi yang enggak bersalah.
Jadi saudara kita itu ada yang bersalah, ada yang nggak bersalah. Maka orang yang pemaaf, jangan yang bersalah, jangan yang tidak bersalah. Yang bersalah pun dia perlakukan baik, dia maafkan. Ya, naam, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada ingin balas dendam. Apalagi kepada orang-orang yang baik di tengah mereka. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Dan perintahkanlah kebaikan. Masya Allah, senantiasa mengajak manusia agar senantiasa melakukan kebaikan, kebaikan dengan lisannya, dengan anggota badannya, dengan hatinya, mengajarkan kepada manusia akhlak-akhlak mulia. Wa arid anil jahilin. Nah, dan berpaling dari orang-orang jahil ketika mereka subhanallah melakukan keburukan-keburukan, melakukan kejahatan-kejahatan kepada kita, berlarut-larut dalam keburukan. Maka ketika subhanallah terkadang nasihat, terkadang wejangan, ajakan tidak digubriskan, bahkan mereka menghinakan, mencaci, memaki, ya sudahlah, minimal kita berpaling dari mereka. Ya, kita tidak menggubris mereka, kita sibukkan dengan perkara yang lebih baik untuk kita. Allah katakan idfa billati ahsan. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Ya, dalam ayat yang lain idfa billati ahsan fa ila dzai bainaka wa bainahu adatun ka annahu waliyyun hamim. Ketika ada orang yang melakukan keburukan pun balas dengan kebaikan, balas. Lawan hawa nafsu kita untuk balas dendam, untuk kembali membahas dengan keburukan. La. Ya, apalagi dia seorang mukmin, apalagi dia seorang muslim. Melakukan keburukan kepada kita, balas dengan kebaikan. Lambat laut nanti dia akan malu sendiri. Bahkan kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'adawah, yang tadinya ada permusuhan dengan kita, karena kita terus bersabar, ya, maka akan menjadi teman yang terbaik bagi kita. Allahu akbar. Ya, ini adalah, namun kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang yang memiliki bagian besar dari, yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ahifillah. Naam. Akhirnya beliau menutup dengan sebuah hadis yang sangat mulia. Amalkan hadis ini, selamat Anda dunia dan akhirat. Hadis pendek, singkat, namun isinya mengatur bagaimana kita interaksi dengan yang berada yang di atas, zat yang ada di atas arsy Allah, dan mengatur bagaimana interaksi kita dengan sesama kita. Hadis yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqillaha haitsuma kunt. Ya, ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kau kepada Allah di mana saja kau berada. Takutlah kau kepada Allah di mana saja kau berada. Ya Allah, diperintahkan kita takut kepada Allah di mana saja kita berada. Menjadi orang yang bertakwa, semangat melaksanakan perintah-perintah, dan lari terbirit-birit dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya yang wajibnya, yang sunnah dia sempurnakan. Jangan tanya yang haramnya, yang makruh-makruh dia tinggalkan. Dan dia senantiasa nyambung hatinya, merasa diawasi oleh Allah. Tidak ada tempat yang dia merasa aman dari penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atbi sayyi'atal hasanata muha. Sekuat apapun takwa kita ini manusia yang tidak maksum. Maka ikutkanlah setelah melakukan keburukan dengan kebaikan, dengan bertobat, dengan beramal saleh. Naam, yaitu kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lalu setelah menguatkan hubungan kita dengan Allah, dengan kekuatan takwa kita, maka kita diperintahkan untuk menggauli manusia dengan akhlak yang mulia. Allah ya. Naam, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Muamalahilah manusia dengan akhlak yang mulia, Masya Allah, dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, dengan pemaaf, dengan pemaafnya kita. Kemudian, naam, senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita dan menahan diri dan melakukan keburukan-keburukan kepada mereka. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dengan itu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka dengan itu alhamdulillah kita sempurna dengan izin Allah. Tentunya tidak luput dari kekurangan dari pembahasan kita di awal pertemuan kita di melalui TV dan radio yang berkah ini, yaitu Radio Roja, pembahasan prinsip dasar ifham. Akhirnya hari ini ya tanggal 22 Muharram ya, dan di tanggal yaitu 15 September 2020 dan 22 Muharram tanggal 1443 Hijriah,
Na'am, alhamdulilladzi tatimmu bi nikmati tatimmus shalihat. Kita memuji Allah yang dengannya alhamdulillah amal saleh telah dilakukan sempurna, maka sempurnalah alhamdulillah terlepas dari kekurangannya tentunya. Sempurnalah pembahasan kita dari prinsip dasar Islam. Insyaallah kita akan lanjut, semoga Allah mudahkan dengan kitab-kitab yang lain yang nanti insyaallah kita akan informasikan ya kitab apa yang kita bahas insyaallah. Semoga akhi la ilaha illallah apa yang kita telah berikan, kita sampaikan selama ini na'am menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah bagi ana sendiri yang menyampaikan, bagi kru-kru seluruhnya ihsan selama perjalanan bersama kita di prinsip dasar Islam, begitu juga bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadi ilmu yang manfaat, berkah, dan semoga menjadi amal soleh yang tercatat terlepas dari mungkin ada penyakit-penyakit di tengahnya, dari riya, dari ujub, dari dan seterusnya. La ilaha illallah, niatan-niatan yang lain. Semoga Allah mengampuni kita dan semoga insyaallah ya ini menjadi pengangkat derajat kita, penghapus dosa kita dan pemberat amal soleh kita di hari kiamat insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari poin-poin yang terdapat dalam bab akhlak dan adab dalam Ahlus Sunnah wal prinsip dasar Islam terkait dengan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian kami masuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya perihal bab ini silahkan kita buka sesi tanya jawab via telepon terlebih dahulu. Silahkan bagi Anda yang bertanya ikhwan maupun akhwat dalam bab ini secara khusus ya dalam pembahasan prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Akhi, dengan siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan Kadan. Fadhal. Silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Di antara adab kita terhadap Al-Quran, kita kan diperintahkan kalau misalnya kita mendengar Al-Quran, kita harus diam dan mendengarkan Ustaz. Lalu di daerah saya ini ada seorang tokoh, dia itu bersuara bagus Ustaz. Jadi dia itu dengan mic itu lengket Ustaz. Jadi setiap ada dia rata-rata selalu nadom ataupun baca Quran di mic Ustaz. Seperti menjelang subuh atau menjelang maghrib ataupun menjelang sholat Jumat Ustaz. Apakah kita ataukah kita diharuskan mendengarkan Al-Quran ketika dia itu di waktu-waktu seperti itu Ustaz? Sedangkan saya kan kadang-kadang ingin sholat sunnah ataupun dikir-dikir yang mutlak Ustaz. Cuma penjelasannya. Baik, Akhadan, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Penanya Akhadan dari kampungnya, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi antum. Nah, pertama sebelum saya jawab bahwa kita dudukkan dulu ya dari sisi perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, dengan yaitu membiasakan ya membaca Al-Quran dengan suara yang keras, apalagi menggunakan pengeras suara ya yang terdengar oleh didengar oleh kebanyakan manusia, bahkan terkadang dilakukan di waktu-waktu yang seyogianya di sana ya manusia beristirahat. Ya, subhanallah ma'asyiral muslimin. Ini sesuatu yang seyogianya ya kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita semangat melakukan ibadah, dalam hal ini baca Quran, ternyata dari sisi sunnah ya kurang tuntunan dari Rasulullah SAW atau tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dan dari sisi juga ya kenyamanan orang-orang yang di sekitarnya dengan kita membaca Al-Quran. Ya di waktu-waktu yang terkadang waktu tersebut ya adalah waktu yang di sana manusia beristirahat, sibuk dengan pekerjaannya yang lain. Ya. Kemudian juga mungkin sebagian mereka ada yang dalam keadaan sakit. Maka ini perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, ya cara seperti itu tidak diceritakan dahulu di zaman sahabat.
Naam, mereka di zaman sahabat imma antara dua. Imma mereka membaca Al-Qur'an sendiri. Naam, membaca Al-Qur'an sendiri. Ya, antara dia dengan Allah dan tentunya mengeraskan suara sesuai dengan ya kebutuhannya didengar oleh sendirinya. Atau mereka berhalaqah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima, berhalaqah, mengajarkan Quran. Yang satu membaca lalu dengarkan dan dibetulkan bacaannya, diajarkan tafsirnya, tajwidnya dan tahsinnya sebelumnya. Adapun membaca dengan mengeraskan suara sehingga ya, naam tadi, secara tuntunan Nabi tidak pernah contohkan, sahabat juga tidak pernah contohkan. Mungkin terjadi di zaman Nabi SAW, mungkin. Maksudnya sangat bisa dilakukan di zaman Nabi. Misalkan Bilal naik ke atas menara lalu mengaji sebelum adzan, mungkin sangat bisa, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Oleh Nabi dan sahabatnya. Ya, naam, yang ada yang dilakukan adalah adzan pertama sebelum subuh. Yang dilakukan adalah yaitu adzan ketika datang waktunya. Adapun mengeraskan suara, membacakan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan yang lain sebelum adzan ini butuh dalil, butuh contoh, butuh tuntunan, sementara belum kita temukan hal itu contoh tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, adapun bagi kita yang maka dalam hal ini ya secara khusus untuk ya idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan, adalah secara khusus adalah ya yang memang kita sengaja untuk mendengarkannya ya di majlis tersebut. Atau kita sedang betul-betul ya konsentrasi memang untuk mendengarkan bacaan tersebut. Imma misalkan ketika sholat ya, atau ketika kita di majlis ilmu, atau ketika kita sedang belajar Al-Qur'an ya. Naam. Nah, adapun ketika kita di waktu-waktu yang memang di situ kesibukan kita, ada yang di sawah, ada yang di ladang, ada yang sedang ngojek, ada yang sedang di pasar, lalu dibacakan ayat Quran di masjid, di tempat yang tadi itu secara tuntunan pun butuh tuntunan, maka wallahu alam insyaallah ya, bila kita mampu untuk mendengarkannya dengan karena kekosongan kita ya, semoga ada pahalanya. Namun ketika kita memang di saat itu ya, yang satu sibuk dengan tahajudnya, yang satu sibuk dengan sahurnya, di saat sebelum subuh yang satu sibuk dengan sholat witirnya, di siang harinya yang satu sibuk dengan ngojeknya, disibuk dengan melayani yaitu pasarnya, yaitu orang yang belanja di warungnya, maka hal ini insya Allah tidak termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita tersibukkan dari mendengarkan Al-Quran. Wallahu alam, karena cara tersebut sekali lagi tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Maka semoga tidak ada dosa. Naam. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya disampaikan. Demikian keadaan di Cianjur, semoga bermanfaat dan ini menjadi pencerahan bagi antum dan semua yang mendengarkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih sesi tanya jawab via telepon. Kita terima untuk telepon yang kedua. Kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Sri Utami di Lampung. Baik, Ibu Sri Utami di Lampung, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bu, ada feedback. Coba monitor via telepon dan disampaikan pertanyaannya, silakan. Afwan, gimana saat kalau cara biar berhenti merokok saat? Baik. Itu saja pertanyaannya. Hukum merokok saat. Baik, insya Allah kita akan sampaikan kepada Ustaz, dan jazakillah khair atas pertanyaannya. Kita simak jawabannya Ibu Sri. Barakallahu fiik. Iya, Ustaz. Nah. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara berhenti merokok? Gampang. Pertama jangan dibeli, Ibu. Ya, pertama jangan dibeli. Kalau sudah ada dibuang, itu aja. Ya, tapi tentunya kan itu Ustaz perlu ya latar belakang. Nah, latar belakangnya ilmu, ibu-ibu. Ya, ikhwan dan semuanya. Latar belakangnya ilmu, keimanan dan ketakwaan. Ya, kalau jawaban sederhana gampang saja. Bagaimana supaya nggak ngerokok? Ya jangan dibeli. Ya, atau ketika ada orang ngasih jangan diambil. Dan kalau sudah dapat maka ya diinjak. Ya, jangan dirokok. Itu kan sederhananya. Gitu ya. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Tapi tentunya ada latar belakang. Latar belakangnya apa? Itu kekuatan ilmu dan iman. Ilmu tentang
Subhanallah. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia tidak nyambung dengan rokok ini, Bu. Ilmu kesehatan apalagi nggak nyambung dengan rokok ini. Ya, ilmu agama itu pertama tentang kesehatan. Kita ngeri ini. Lihat beli rokok itu, lihat cangkangnya, luar biasa. Di cangkangnya saja ada orang tenggorokannya, ada orang lidahnya, ada orang ya paru-parunya. La ilah Allah, ya. Sepakat tidak ada. Hatta Bu dokter yang merokok bilang rokok itu buruk. Menggoda, mengganggu kesehatan. Ya. Nah, maka ayul ikhwan rahimakumullah, rokok buruk. Rokok buruk. Bahkan sekarang statementnya bukan lagi kanker. Rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. La ilaha illallah. Jadi pembunuh bayaran. Ini yang bunuh dibayar lagi. Bunuh kita dibayar lagi. Ya. Nah, ditambah lagi ma'asyar muslimin. Dari sisi ilmu hitung-hitungan juga tidak masuk. Capek dari pagi gojek, ya ngebeca, usaha cari duit. Setelah itu beli rokok dibakar. Tabdzir. Mubadirkan harta. Mubadirkan harta. Ya, yang tabdzir itu perbuatan syaitan. Ditambah lagi Bu, ya Allah, ya. Mending kalau dia hanya merusak dirinya sendiri. Ya, para ulama kedokteran mengatakan bahwasanya orang yang ikut menghisapnya dari rokok yang dia isap itu, ya Allah, kata orang perokok pasif, anak-anaknya, istrinya, ya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang sekitarnya, ya Allah, ya, terganggu. Belum lagi cerita bau mulutnya, la ilaha illallah. Bau mulut orang perokok, bau asbak. Ya. Makanya kalau ada, kasihan istri-istri yang suaminya ngerokok, pas nyium suaminya, aduh kayak nyium asbak gitu. Bau asbak, bau rokok, la ilaha illallah. Nabi sangat membenci sebagaimana malaikat membenci orang-orang yang bau mulutnya. Dan itu nempel, akhi. Maka ma'asyar muslimin, ya, dari itu semuanya, dari sisi manfaat tidak ada manfaatnya. Dari sisi kesehatan malah merusak, bahkan bisa membunuh kita. Ya, dari sisi yaitu subhanallah, amanah harta, di mana para perokok mereka menyia-nyiakan harta dan memubadirkan harta. Ya, dari sisi subhanallah memberikan kebaikan sama orang lain, dia malah menyebar asap. Sekarang Bu, motor 2 tak aja nggak boleh di negeri kita. Motor 2 tak kenapa nggak boleh? Karena polusi. Tahu motor 2 tak Ibu ya? Ya, gitu. Motor yang ya kayak dulu RX King tuh, RX King Cobra dulu ya. Nah, itu motornya asapnya keluar tuh. Itu udah dilarang. Kenapa? Polusi. Sekarang mulut 2 tak. Mulut 2 tak ini. Oh ya polusi, ya Allah. Makanya lihat para perokok kalau di tempat-tempat yang ber-AC, ditaruh di tempat yang ya Allah diisolasi, terisolir sendiri tanpa ya dia berasap beria di situ. Ya itu udah 20 tak kali ya Bu ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Ya, na'am ma'asyar muslim, belum lagi bau mulut. Ya ilallah, itu semuanya buruk. Maka Allah katakan, ya banyak ayat walaupun tidak secara langsung tapi keumuman ayat mengharamkan rokok. Allah katakan uhillat lakumut thayyibat wa hurrimat 'alaikumul khaba'is. Dihalalkan bagi kalian yang thayyib. Dihalalkan bagi kalian yang thayyib dan diharamkan bagi kalian yang buruk. Saya ingin tanya, rokok itu thayyib apa buruk? Hanya Bang Thayyib yang bilang mengatakan rokok itu thayyib. Ya, na'am, na'udzubillah min dzalik. Ya, hatta orang yang merokok orang yang dianggap memiliki keilmuan agama, dia bilang makruh. Makruh itu kan juga, kalaupun makruh itu kan juga dibenci. Siapa yang membencinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan makruh, yang benar hukumnya haram. Rokok hukumnya haram dengan berbagai alasan dan berbagai sisi. Allah katakan dalam ayat yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, na'am, yaitu jangan kau ya jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Kita merokok itu menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Ya Allah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, namun banyak yang tidak sadar, bahkan semangat, ya. Kemudian ma'asyar muslimin juga wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Allah saja sayang sama kita, kita malah bunuh diri kita. Allah sayang sama kita, suruh makan yang baik, suruh minum yang baik, suruh ngisep yang baik. Kita malah
Ya, sementara tubuh ini amanah bagi kita. Kemudian memubadzirkan harta. Ya Allah katakan wala tubadzir tabdzira. Jangan kau membadzirkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena perilaku memubadzirkan harta itu perbuatan syaitan. Bu, saya pernah berbincang dengan orang yang merokok. Saya bilang, Mas, sudah merokok berapa tahun? Sudah 20 tahun, Pak. La ilaha illallah. Sehari berapa duit? Ya, coba yuk kita bawa pakai kalkulator ya. 20 tahun. Baik. 20 kali 360. Oke, 7.200. Dikali, kata dia, seharinya itu minimal 20.000 sampai 30.000. Katakan 20.000. Masya Allah, ya. 20.000. Berapa nominal? 144 juta. 144 juta. Sementara dia nongkrong di pinggir jalan. Saya bilang sama dia, Mas, maaf. Mas sudah punya rumah belum? Belum, masih ngontrak, Ustaz. Mas sudah punya istri? Belum juga. Jomblo. Mas sudah punya kendaraan? Motor butut pun nggak punya. Innalillah. Mas sudah umroh, sudah haji? Apalagi umroh haji. Umroh paling juga 30 juta. Bayangkan kalau dia tabung 144 juta. Habis dibakar. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan akhi, ya, di sisi lain rokok juga selain dua perbuatan dosa, dia tidak malu melakukannya. Musibah ini. Ada nggak yang merokok sembunyi-sembunyi? Ada mungkin ya, yang diomeli sama orang tuanya. Tapi keumuman perokok bangga bakar. Cerita aku sehari 1 pak, 2 pak, 1 bungkus, 2 bungkus. Ya, kata Nabi SAW, kullu nasi mu'afa'idul mujahirun. Setiap orang ya, yang melakukan dosa masih bisa diharapkan dimaafkan, kecuali yang sombong-sombong menampakkan dosanya. Na'udzubillah. Maka ini butuh ilmu dan butuh kekuatan iman. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, dan subhanallah ya, luar biasa. Ya, banyak ya yang terbalik ketika ya suruh membiayai anaknya, dia merasa tidak mampu, tapi rokok mampu setiap hari. Ini zalim ya. Maka tentunya ini butuh kekuatan ilmu dan iman. Yang pasti tentunya rokok adalah tidak halal, rokok haram. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya terkait dengan nasihat yang sangat bermanfaat kepada penanya kita Ibu Sri ya, terkait dengan kiat-kiat untuk meninggalkan rokok. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustadz. Bagaimanakah kiat-kiat untuk memberikan nasihat dan juga menyampaikan ilmu secara aplikatif kepada putri saya yang baru selesai dan lulus dari Ma'had Ustadz, di mana setiap hari hanya ada di kamar dan memurojaahkan Al-Quran. Berbeda dengan adiknya yang di rumah, secara muamalah dan interaksi sosial cukup baik, dan ini cukup membuat kendala dalam mengenalkan sunnah dan dakwah kepada keluarga besar kami. Jazakumullah khair atas nasihat dan kiat-kiatnya, barakallahu fiik. Sekaligus ini juga mungkin masukan ya bagi lembaga-lembaga pendidikan, pesantren atau yang lain ya, ketika mencetak santri-santri secara khusus, masya Allah, yang tadi dari sisi keilmuan, masya Allah ya, mungkin dia hafal Quran, dia belajar akidah, belajar tauhid, ya belajar ibadah luar biasa, namun ya kurang dididik untuk bersosialisasi, kurang dididik bagaimana muamalah ya dengan keluarga, ya bagaimana muamalah dengan orang tua khususnya, dengan sanak saudara, kakak, adik, bagaimana pentingnya interaksi, bahkan basa-basi pun bisa jadi bakso gitu ya. Basa-basi pun indah ketika diniatkan baik. Ya, naam, jangan sampai kita pendiam bukan pada tempatnya. Jangan suka kita juga yaitu naam sibuk dengan ilmu, lalu orang yang di sekitar kita tidak kita perhatikan. Tidak juga demikian Rasulullah SAW ya, dan para sahabat dan para ulama kita ya, masya Allah. Naam, makanya ahlu sunnah kata Ibnu Taimiyah, a'rafun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Paling mengenal Allah dan paling sayang dengan sesamanya. Namun mungkin ini qadar Allah sudah terjadi ya, maka tidak ada kata terlambat. Yang pertama kita doakan, yang paling utama kita doakan terus kita doakan. Yang kedua tentunya kita nasihati.
ya, dengan cara yang baik. Berikan masukan-masukan. Ya, nah diajak ngobrol bersama, ya, sekali, 2 kali, sampai 100 kali tidak ada bosan. Ya, kita sampaikan nasihat dan jangan sekali dihardik. Oh, jangan juga dibanding-bandingkan, nanti dia marah ya. Tuh adik kamu tuh, lah. Ya, justru kita ajak adiknya untuk ayo nak, Mbak, untuk mengajak kakaknya dengan cara yang baik, ya, untuk bersosialisasi. Tadi itu mungkin kita tidak salahkan juga karena dia sibuk di pesantrennya setiap hari bersama Quran gitu ya. Tiap hari dia di kelas. Ya, apalagi mungkin ada latar belakang dari pendidikan mungkin yang kasar sebagai misalkan gitu ya, yang membuat dia introvert gitu ya. Artinya dia menyendiri gitu. Nah, maka di sini perlu nasihat yang baik ya, terus kita sampaikan bagaimana perlunya muamalah, interaksi dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan ya teman-teman, dan bagaimana pentingnya ilmu itu ya diamalkan dalam keseharian ya. Pentingnya ilmu itu menjadi sumber dia bagaimana bisa berinteraksi dengan saudaranya. Itu yang yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tadi itu ya, setelah dinasihati diajak ya untuk berinteraksi ya, untuk berdiskusi ya. Nah, ketika makan bersama, ketika makan diajak makan bersama ya. Nah, kemudian mungkin diajak jalan-jalan, sehingga tadi itu butuh pengkondisian dan perlu sabar ya, karena ini terkadang sudah menjadi karakter. Ya, butuh sabar untuk kita ya ini kan. Kemudian subhanallah, alhamdulillah kita juga mungkin bisa berikan literatur baik itu kajian atau mungkin buku-buku yang baik bagaimana ya seorang muslim bermuamalah dan seterusnya ya. Ini semuanya upaya-upaya kita ya untuk merubah ya sikap anak-anak kita. Dan sekali lagi jangan dihardik ya, jangan juga dibanding-bandingkan dengan adiknya dan kakaknya. Ya, butuh motivasi. Ini motivasi penting, ya. Motivasi penting. Ya, insya Allah dengan kelembutan orang tua, kelembutan sang ibu, insya Allah dan doanya yang kuat akan bisa merubah karakter anak yang tadi disebutkan. Nah, semoga Allah mudahkan insya Allah. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban nasihat dan juga pencerahan yang antum sampaikan kepada penanya dan juga bagi pendengar dan pemirsa Roja semua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fikum. Ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan dari kajian prinsip dasar Islam yang alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Silakan Ustaz. Barangkali tidak panjang, hanya sekedar saya mewasiati pada diri saya sendiri dan kita semuanya, akhi. Kita hidup di akhir zaman. Alhamdulillah Allah telah berikan kita hidayah. Aslul hidayah yaitu hidayatul Islam. Hidayah kita diberikan agama oleh Allah, Islam. Baik dengan kita memang keturunan muslim ataupun mungkin kita tadinya non muslim menjadi muslim. Alhamdulillah. Namun tentunya jangan cukup segera kita masuk Islam. Harus kita terus sempurnakan keislaman kita. Ya, perkuat keislaman kita. Karena kabar-kabar di akhir zaman bukan tidak ada Islam, bukan tidak sedikit Muslim, ada Islam, tapi dan banyak Muslim, tapi subhanallah banyaknya ketersesatan, banyaknya yaitu penyimpangan, kesesatan, terpecahnya umat ini menjadi golongan-golongan, sesat dalam urusan akidah, sesat dalam masalah ibadah, sesat dalam masalah akhlak, sesat dalam masalah dakwah. Sesat dalam pemahaman la ilaha illallah, sehingga saling tidak sedikit mereka di antara mereka mencucurkan darah saudaranya dengan dalih agama, mencucurkan darah saudaranya, ngebom, menusuk la ilaha dengan dalih agama. Ya, naam, bahkan tidak sedikit yang sungguh-sungguh ibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima. Sungguh-sungguh merasa itu sebuah keyakinan, ya, keimanan, ternyata keyakinan dan keimanan yang batil tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini butuh apa? Butuh asas, butuh dasar, butuh pondasi, butuh kekuatan prinsip. Oleh karena itu subhanallah, ya, apa yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Hajawaz adalah solusi. Bagaimana kita bisa beragama dengan agama yang benar? Bagaimana kita bisa agama dengan agama yang lurus? Ya, sampai kita bertemu dengan Allah
walaupun kita hidup di akhir zaman. Maka seluruh prinsip yang ada di sini, 14 prinsip yang disebutkan oleh yaitu Ustaz kita Hafizahullah, luar biasa. Semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan telah ditegakkan oleh yaitu dahulu orang-orang mulia setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan inilah agama yang benar, agama yang hak, agama Islam di atas yaitu prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti contoh ya beragama, contoh keimanan dan pemahaman, yaitu keimanan, pemahaman dan pengamalan generasi terbaik salafus saleh di atas manhaj yang benar. Ahlus sunnati wal jamaah mengikuti salafus saleh, manhajus salaf ridwanullah alaihim ajmain. Baik dalam urusan akidah, harus kuat akidah kita, jangan sampai ada kesyirikan, penyimpangan. Begitu juga urusan ibadah, harus benar ibadah kita, jangan sampai keluar dari tuntunan Nabi SAW apapun bentuk ibadahnya. Baik dalam urusan akhlak, jangan sampai kita berakhlak buruk, hendaknya kita menjunjung tinggi akhlak mulia. Baik dalam rangka berdakwah, ikutilah jejak dakwah para nabi. Ya, apa yang menjadikan pusatan dakwah mereka, yaitu mengajak kepada apa utama mereka ketika mereka berdakwah, dan bersandar kepada apa mereka berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Ya Allah, saya dan Anda tidak ada yang bisa tidak boleh merasa aman. Ya, harus senantiasa khawatir. Andai kata untuk takut khawatir, ya kita takut ya direnggut keimanan ya dan kebaikan dari kita, sehingga kita naudzubillah tersesat jalannya, naudzubillah. Namun dengan terus kita sekali lagi mempelajari agama dengan prinsip yang benar, insyaallah akan terjaga agama kita sampai bertemu dengan Allah dan diterima oleh Allah dan disambut oleh malaikat di surganya, insyaallah. Wallahu taala alam. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya dari ana dan dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari Allah kepada Allah dari yaitu godaan syaitan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dan. Wassallallahu wassalamu ala Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.